pasarsedekah.com. Ayo, gas! 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 Ayo! Gas! Woo! Di sini tuh tenaga pengajar untuk sekarang tahun 2020 itu tinggal satu orang guru sama satu kepala sekolah. Gurunya Bapak sendiri? Iya, gurunya saya, kepala sekolah. Muridnya ada 54. 54. 54. Untuk mengajar dengan satu sekolah dengan satu guru, alhamdulillah sih sebetulnya Bapak kepala sekolah itu sangat luar biasa. Jadi selain jadi kepala sekolah, dia juga membantu saya mengajar di sini. Jadi kalau untuk mengajar di 6 kelas ini, kalau misalkan pas lagi saya sendiri, ya kita pisah antara kelas bawah dengan kelas atas. Kalau untuk sekarang selama pandemi ini, Bapak kepala sekolah memberikan kebijakan agar siswa-siswi di SD Ciremas tetap belajar. Kita ada jadwal 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita kasih tugas sambil melihat tugas. Jadi setiap minggu seperti itu. Jadwalnya setiap hari Selasa saya ke sini, Senin sore saya ke sini, Selasa ngambil tugas sama ngasih tugas ke anak. Kalau online sangat susah. Susahnya di mana? Ya, susahnya karena pertama jaringan, yang kedua ekonomi dari masyarakat di sini juga, karena kan masyarakat di sini masih jauh dari keramaian, jadi susah kalau untuk online sangat susah gitu. Susah. Ya. Tetap bertahan karena secara kemanusiaan aja kita melihatnya di sini, anak-anak di sini, orang-orang di sini juga butuh pendidikan. Jadi ya kalau misalkan kita tidak mau mengajar di sini, tidak memaksakan, ya kita kasihan juga secara kemanusiaan lah. Anak didik Ciroyom juga sama butuh pendidikan gitu. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi gitu. Nggak ada yang mau kali ya ke Ciroyom gitu. Kenapa? Soalnya ya mungkin dari jarak tempuhnya juga, terus juga di sini juga harus seperti ini, harus nginep di sini gitu. Jadi ya emang susah gitu. Bapak kepala sekolah juga sudah mengajukan kemana-mana, masih tetap tidak ada Ya. ke Ciroyom ya. Pernah Bapak kepala sekolah sampai ke kabupaten, dan alhamdulillah juga jawabannya ya cukup dengan tidak ada kuota untuk Ciroyom. Pas waktu ada CPNS juga nggak ada yang ke Ciroyom. Kalau jarak tempuh dari rumah kita tergantung cuaca juga. Kita bisa jalan lewat Surade, juga lewat hutan. Kalau misalkan kondisi lagi hujan, kita biasanya saya berangkat ke Cirebon itu lewat hutan. Tapi kalau misalkan cuaca kemarau, saya suka jalan Surade gitu. Karangbolong, jalur Karangbolong. Kalau jalan hutan itu sekisaran 35 km lah. Sebetulnya sih deket, kalau misalkan posisi jalannya bagus gitu. Cuman karena kondisi jalan yang lumayan ekstrim lah, jadi lebih lama jalan hutan gitu. Kalau untuk jarak tempuh jalur Karangbolong itu justru lebih jauh. Cuman jalan yang dari Suradenya bagus. Enggak, saya nginep. Kalau waktu normal saya nginep.
kalau misalkan sekolah Senin, saya Minggu sore itu udah berangkat dari rumah ke sini. Oh gitu. Jadi supaya pas Senin pagi itu saya bisa standby di sekolah. Bisa standby Hari sekolah. Jumat pulang dari sini. Jadi nginep, pulang lagi ke sana. Masalah kendaraan ya pasti ada lah. Paling kalau kita waktu perjalanan di hutan, kalau rantainya putus atau bannya kempes, kita nggak bisa dorong-dorong, harus tetap berjalan gitu. Soalnya kan kalau jalan hutan nggak ada rumah, nggak ada bengkel, nggak ada segala macam. Kadang-kadang saya pernah kejadian malam-malam pulang dari sini sore, akhirnya nginep di hutan. Ini di hutan. Iya, paling nunggu jemputan aja, telepon ke sana dijemput gitu. Ya itulah susahnya kalau jalan hutan. Saya harapkan pemerintah itu bisa melihat lah bahwa di Indonesia itu masih ada yang seperti ini, yang masih kekurangan guru. Dengan satu orang guru tidak mungkin kita bisa melaksanakan KBM secara maksimal. Tetap pasti kurang, banyak sekali kurang. Itu yang pertama, saya harapkan bisa ada guru lain yang kesini gitu. Dan yang nggak bisa dibayar dengan uang seharga apapun itu, di saat kita melihat anak didik kita itu yang 1, 2, 3 udah bisa calistung, udah cukup, udah wah gitu. Udah luar biasa gitu.